Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Hari ini kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sekali lagi Dia memberikan kita kesempatan untuk kita dapat boleh berkumpul bersama, bertemu dengan saudara seiman kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami umat-Mu, kami mau datang membawa pujian kami, syukur kami atas segala berkat yang Engkau berikan. Biar hanya Engkau yang dipuji, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami umat-Mu siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ini dan kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih.
tempat ini Tuhan. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas bekerja saat ini di dalam tempat ini. Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Yesus. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Allah yang layak disembah. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada mujizat. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kemenangan demi kemenangan terjadi ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Terjadi di kelepasan terjadi saat ini. Terjadi di sini. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya
Hanya Engkau Yesus yang layak disembah, hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Ini kami umat-Mu, kami mau lebih lagi bersorak-sorai, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu yang kudus ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita berikan tos kiri kanan dan katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kami yakin Engkau Allah yang hadir dalam pujian umat-Mu Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian yang baru bagi Allah kita. Kan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di tempat ini. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, amin. Amin, Dia Allah yang kekal. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dengan pujian dan tarian, kita mau menyembah, meninggikan Allah kita.
pujian dan hormat, kemuliaan dan kasih. Bagi siapa? Bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap samanya, Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap samanya, Allah yang kekal. Haleluya. Mari bersama pemusik kita bertepuk tangan memuji meninggikan Allah kita. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah. Sekali lagi katakan kerajaanmu. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap samanya, Allah yang kekal. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang kekal. Allah kita hebat dan luar biasa, amin. Amin. Sebelum duduk berikan tos kiri kanan dan katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Oke, mungkin anak-anak sekolah minggu belum turun ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang kekal seperti Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami, kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Di sini. Bapakku
Dengan kasih Kristus minta kesediaan Ibu Sinta untuk mendoakan anak-anak. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita, kita berdoa dan memberkati anak-anak kita. Bapak yang baik, Bapak yang begitu luar biasa, kami bersyukur Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu di sini Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Mereka adalah tiang-tiang penerus dari gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan berkat kepintaran, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, dan biarlah kiranya Engkau memenuhi mereka dengan pertumbuhan yang sempurna ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan, anak-anak yang akan bertumbuh dan mencapai pencapaian yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pena yang Tuhan pakai untuk mendidik mereka, untuk membantu anak-anak ini ya Tuhan dalam pertumbuhan mereka, pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati semua kakak-kakak pena Tuhan, memberi hikmat, memberi sukacita, memberkati apapun yang kakak-kakak pena lakukan menjadi berhasil. Berkati keluarga, pekerjaan, dan kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang menjadi penitipan anak-anak ini Tuhan. Anak-anak yang merupakan berkat-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Berkati kami para orang tua ya Tuhan. Beri hikmat bagi kami agar kami boleh mendidik mereka dengan benar. Mendidik mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mempersiapkan mereka untuk mencapai pemenuhan panggilan kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Berkati masa depan kami juga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama saya undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi hanya oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
takkan kau biarkan. Engkau Allah Bapa yang kekal, Engkau Allah yang selalu ada, selalu menyertai langkah kami Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang, katakan Engkau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini berada di rumah Tuhan, untuk datang memuji, menyembah, dan terlebih khusus kami rindu untuk bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau membuka hati kami, betul-betul jemaat di GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik, biar senantiasa lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami semua mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk benar-benar fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat memperbaharui hati pikiran kami, dapat memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan. Bahkan lewat firman Tuhan kami percaya ada kuasa mujizat-Mu yang bisa memberikan kami kesembuhan ilahi, yang membuat kami kesembuhan di dalam jiwa kami, sehingga betul-betul senantiasa kehidupan kami berangsur-angsur untuk senantiasa menjadi seperti Kristus. Hamba-Mu yang dalam pemberitaan firman Tuhan Engkau urapi, supaya penyertaan Roh Kudus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa hamba-Mu, supaya firman Tuhan ini betul-betul berasal dari hati Tuhan, memberkati jemaat yang ada di tempat ini, menjawab setiap kebutuhan mereka. Dan yang terpenting, bagaimana firman Tuhan ini kami peragakan, kami aktualisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah bagi kami Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan oleh saya membawa berita firman Tuhan pada pagi hari ini oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel C. di GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik. Saya sudah cukup lama tidak pelayanan, baru muncul kali ini lagi kembali di tahun 2023 Bapak Ibu Saudara. Terakhir kalau tidak salah akhir-akhir sebelum Covid, beberapa kali kesempatan saya juga memberitakan firman di sini dan juga di daerah Cengkareng ya, di pusatnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang ingin kita gugat bersama. Apa sebenarnya yang wajib kita berikan kepada Allah? Tentu kalau bicara mengenai sesuatu yang wajib, pasti ada di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan meminta sesuatu yang tidak ada dalam diri kita, yang tidak ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan pasti meminta sesuatu itu Bapak Ibu Saudara, sebab ada hal itu di dalam diri kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan Matius pasal 22 ayat 15. Matius 22 ayat 15 Bapak Ibu Saudara sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya agak bingung tadi datang ya, itu jalan sudah ada jalan tol begitu ya. Jadi tinggal naik begitu, kong sampai di Bekasi. Luar biasa.
Baik, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Mencari apa? Memang muka tidak perlu cari kan, ada kan Bapak Ibu ya. Ini hanya bahasa kiasan saja ya. Tapi kalau orang Manado biasanya pakai skintific gitu ya, bagus gitu ya, orang Batak, orang Kupang, Ambon ya, bagaya sedikit. Orang Jakarta, Jawa. Tidak mencari apa Bapak Ibu? Tidak cari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat 18. Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang apa? Munafik." Kalau teks asli munafik itu hipokrit. Hipokrit itu biasanya dipakai dalam dunia opera panggung ketika mereka memainkan drama kolosal, dan banyak orang Yunani dan Roma senang dengan drama kolosal. Jadi nonton di salah satu gedung besar, kemudian mereka memainkan peran. Kalau sekarang kan sudah canggih toh, sudah lebih modern, namanya drama Korea, drakor. Tapi ternyata kata hipokrit itu jadi populer, jadi masif, jadi viral pada saat itu karena ternyata memainkan peran ganda itu bukan hanya dalam panggung sandiwara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kata ini menjadi populer. Semoga tidak ada dalam gereja ya. Tidak begitu kan? Coba samping kiri kanan, katakan kamu tidak hipokrit. Coba kiri kanan. Lihat matanya dong masing-masing gitu. Ya. Saya kalau khotbah ya apa adanya ngomongnya gitu. Apa adanya. Ya ngomong aja lah. Ayat 19, Bapak Ibu, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat memang tidak suka dengan keberadaan pelayanan Yesus yang begitu masif dan viral. Dia juga bukan hanya ahli retorika, tetapi apa yang disampaikan itu dibuktikan, diverifikasi, dibuktikan lewat mujizat. Dia cuma tidak sekedar omdo, tetapi dia betul-betul membuktikan bahwa pelayanannya, penyampaiannya, firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa. Dan ini membuat banyak pengikut, khususnya yang kelas menengah ke bawah, itu mengikut keberadaan Yesus. Ingat di dalam Injil Yohanes pasal 6 bagaimana 5.000 orang mengikut Yesus. Ya, itu belum termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak Bapak Ibu Saudara ya. Itu kemungkinan bisa mencapai sampai 10.000 pada saat itu yang sedang mengikuti Yesus. Yesus mengajar, saya tidak tahu, belum ada toa pada zaman itu ya. Jadi suara Yesus bagaimana menyampaikan kepada mereka dan para murid, mereka mengikut dengan begitu
begitu terpukau melihat keberadaan pelayanan Yesus Kristus yang luar biasa saat itu. Dan Bapak Ibu, ini tentu mendatangkan dampak, sebuah ancaman, sebuah threat kepada siapa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama, mereka akan kehilangan pengikut. Kedua, persembahannya bisa terjun bebas. Ini yang menjadi sebuah ancaman, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa membiarkan keberadaan terus menerus pelayanan Yesus sehingga bisa mempengaruhi seluruh daratan Yudea. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, pada akhirnya kesuksesan juga berhasil, mereka menyalibkan Yesus Kristus. Jadi memang motif mereka, rencana mereka, planning mereka adalah bagaimana menangkap dia, menghentikan pelayanan, bahkan membunuhnya. Kita tahu bersama Herodes itu adalah perwakilan daripada Roma. Kaki tangannya Kaisar yang menjadi pemimpin perwakilan pemerintah Roma, karena Yudea itu di bawah jajahan Roma saat itu. Sehingga keberadaan Herodes yang memimpin wilayah Yudea itu, tetapi orang-orang Yahudi tidak mengakui keberadaan pemerintahan daripada Herodes itu. Sebab mereka hanya mempercayai yang namanya kepimpinan teokrasi. Halo Bapak Ibu, masih bisa ikutin? Saya terlalu cepat tidak? Pelan-pelan sedikit ya. Jadi pemerintahan Allah itu disebut dengan pemerintahan teokrasi. Mereka hanya mengakui keberadaan pemerintahan teokrasi dan tidak mengakui pemerintahan Roma, apalagi pemerintahan Herodes. Herodes ini pernah memenggal kepala Yohanes. Yesus pernah juga berkata kepada Herodes, ini adalah serigala. Jadi sebenarnya orang Israel, orang Farisi, orang ahli Taurat tidak suka dengan yang namanya Herodes ini. Tapi di sisi lain juga Herodes tidak suka dengan keberadaan Yesus, termasuk juga dengan Yohanes. Jadi ini 3 serangkai baku musuh mereka. Tapi melihat keberadaan pelayanan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, keberadaan Herodes berkoalisi dengan orang Farisi karena mereka melihat Yesus adalah musuh tunggal. Jadi mereka punya musuh bersama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka berkoalisi untuk merencanakan menjatuhkan Yesus. Jadi kepentingan mereka terhadap Herodes, permusuhan mereka terhadap Herodes itu dihentikan sementara, dikesampingkan sementara, karena ada yang lebih penting, yang lebih utama yang mereka perlu jatuhkan, yaitu siapa? Yesus. Datang perwakilan Herodes, datang perwakilan orang Farisi dan ahli Taurat, ketemu Tuhan Yesus. Lalu langsung bertanya, kami harus bayar pajak atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kalau manusia biasa pasti dia akan dilematis. Sebab serba salah dia akan menjawab. Kalau ditanya Bapak Ibu ke kita perlu nggak bayar pajak, lapor pajak? Jangan bayar, lapor pajak. Perlu. Kita melakukannya bukan berarti kita mentuhankan pemerintah, betul tidak? Kita perlu yang namanya hormat bendera, toh? Karena ada beberapa aliran tidak mau hormat bendera. Karena kenapa? Karena mereka cuma hormat dan mengasihi hanya Allah Yahweh saja, hanya Tuhan Yesus saja, hanya Allah saja. Kita bukan sedang mendewakan pemerintah, bukan menghormati dalam arti menyembah pemimpin kita. Tapi kita menunjukkan bagaimana respek kita, penghormatan kita, rasa nasionalis kita terhadap bangsa ini. Betul tidak? Bukan ada dualisme kepimpinan.
Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau kamu menghormati pemimpinmu yang kelihatan, kamu bisa menghormati pemimpinmu yang tidak kelihatan. Buktinya apa? Dengan kita mentaati peraturan-peraturan yang ada, termasuk bagaimana kita lapor pajak. Ingat waktu COVID, pro dan kontra antara pendeta. Kenapa? Disuruh kebijakan oleh pemerintah supaya ibadah dari rumah. Tapi mereka tidak terima dengan ibadah dari rumah, masih ngotot untuk ibadah di dalam gereja. Tapi akhirnya polemik itu berangsur-angsur cair, benang kusut bisa diuraikan satu persatu dan akhirnya mereka bisa menerima keadaan itu. Dan kita juga para hamba Tuhan mulai punya kesadaran dan ada kemajuan dalam pola berpikir kita. Bahwa kita pun harus tetap memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia. Ada amin? Ini saya kayak kampanye ya. Lalu murid-murid itu bertanya kepada Yesus. Yesus bilang begini, Bapak Ibu. Coba kita analisis sedikit ya. Kalau Yesus menjawab tidak bayar pajak, dia akan segera ditangkap, diciduk oleh pasukan Roma. Sebab dia menunjukkan pemberontakan dan bisa mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau Yesus bilang bayar pajak, maka dia akan kehilangan pengikut. Karena para pengikut belum sadar, belum mengerti kebenaran bahwa mereka pun harus menghormati pemerintahan Roma pada saat itu. Jadi kalau dikatakan tidak bayar pajak, maka para murid-murid itu akan mengundurkan diri dan tidak akan mengikuti Yesus. Kenapa? Karena konsep berpikir yang sudah diajarkan turun-temurun, mereka hanya menghormati yang namanya Yahweh. Mereka hanya menyembah adalah Allah teokrasi. Mereka pun membawa persembahan Bapak Ibu Saudara itu di bait Allah, tidak pernah distorkan kepada pemerintah Roma. Makanya Yesus menjawab begini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi milik kaisar berikanlah kepada kaisar, apa yang menjadi milik Allah berikanlah kepada Allah. Kenapa Yesus menjawab begini Bapak Ibu Saudara? Ingat, koin itu menunjukkan sebagai properti milik kaisar. Tanda keberadaan wajah kaisar menunjukkan representatif eksistensinya, keberkuasaannya di wilayah Yudea. Halo. Jadi kaisar tidak perlu datang ke Yudea. Tapi eksistensi lewat koin itu sudah menunjukkan bagaimana kehadiran daripada pemerintahan Roma. Kehadiran kaisar di tengah-tengah Yudea. Yang kedua, yuk menggunakan yang namanya koin milik kaisar. Koin untuk apa? Melakukan yang namanya transaksi jual beli. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga mendatangkan keuntungan baik dari pihak pembeli dan baik juga dari pihak penjual. Sama-sama membawa keuntungan. Dan keuntungan itu membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi keluarga mereka, bagi masyarakat mereka. Uang kan tidak boleh disimpan. Makanya Indonesia kalau orang tidak menggunakan uang itu inflasi. Dan menurut saya dosa. Nanti ada pembahasan yang lain. Dosa Bapak Ibu. Mesti diputar supaya terjadi yang namanya dinamika perkembangan ekonomi. Kalau tidak inflasi. Nah koin ini Bapak Ibu Saudara yang diatur oleh pemerintah karena mereka menggunakan properti milik kaisar dan membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka harus bayar pajak dong. Yuk pakai properti saya harus bayar dong. Kan membawa keuntungan toh? Iya. Nah bayar. Pemerintah Roma menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Yudea aman, tertib, dan teratur. Diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada terjadi yang namanya chaos atau kekacauan. Jadi dengan kehadiran Roma itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Yudea.
Pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Kalau begitu apa sebenarnya yang wajib diberikan kepada Allah? Kan sudah jelas loh. Kalau orang Israel menggunakan koin sebagai milik properti, milik kaisar, maka you harus bayar. Fair dong? Nah sekarang, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Sebenarnya orang Yahudi itu Bapak Ibu tahu apa yang perlu mereka berikan kepada Allah. Mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Pendeta Samuel C. di sini, bahwa keberadaan orang Farisi, orang ahli Taurat dan masyarakat Yahudi sudah tahu apa yang mereka perlu berikan. Ada 613 aturan yang harus diberikan. Dan itu harus ditaati oleh mereka. Tidak perlu ditanya, kata Tuhan Yesus, kalian tahu kok apa yang harus dilakukan. Makanya mereka tidak banyak cincong, orang Manado bilang. Langsung pulang. Balik belakang, pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Pertanyaannya, itu orang Farisi, sekarang kita. Orang Kristen harus lakukan apa? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi dengan gambar diri yang dimiliki oleh manusia yang mirip dengan Allah, maka segala makhluk akan tunduk kepada mereka. Tunduk dalam arti bukan dikuasai, tapi dipelihara, dijaga, dirawat. Bukan dieksploitasi Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan gambar diri yang dimiliki oleh manusia. Gambar diri bukan menunjuk kepada keberadaan outer beauty, apa yang nampak di luar secara kasat mata begini Bapak Ibu Saudara, tapi bicara mengenai inner beauty, bicara mengenai kreativitasnya, kecerdasannya, skillnya, kompetensinya, etika Kristennya, karakternya, sifatnya persis seperti Allah. Cuman bedanya kan pusatnya Allah, kita cabangnya. Kita tidak bisa melampaui pusat. Sumbernya adalah pusatnya. Tapi cara berkuasanya, cara berpikirnya itu persis sama dengan Allah. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Inilah yang membuat setan tuh jadi cemburu. Lihat kita manusia. Dia berupaya bagaimana merusak gambar Allah dalam diri manusia. Dengan apa? Menyelinapnya dosa masuk ke dalam diri manusia. Dosa membuat gambar Allah menjadi rusak. Kita mengalami yang namanya downgrade. Dari FM turun ke AM. Sudah tidak stereo lagi. Cuman melalui penyalipan Kristus maka kita di-upgrade lagi. Sehingga kita stereo lagi, bisa mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Kan begitu toh? Ya saya bahasa-bahasa analogi sedikit lah supaya kita bisa paham kan? Gitu. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bedanya di mana? Manusia punya etika, hewan tidak punya etika. Dia mau berak, silakan berak di mana. Kok kita kan tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Manusia punya moral, hewan tidak punya moral. Manusia berkembang dengan otaknya, dengan kecerdasannya. Hewan bicara cuma sebatas insting Bapak Ibu. Beda. Tapi hari-hari ini sepertinya terbalik ini perilaku. Manusia sudah lebih hewan dari hewan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, keberadaan Allah menempatkan manusia di bumi sebagai wakilnya Tuhan, sebagai representatifnya Allah. Di mana? Di bumi. Orang, makhluk hidup, manusia yang lain, seluruh jagat raya akan mengakui eksistensi daripada keberadaan Allah yang tidak kelihatan itu lewat manusia yang memperkenalkannya. Kenapa? Karena manusia ditunjuk oleh Allah sebagai representatifnya Tuhan. Jadi
kalau mau kenal Allah, kenallah manusia itu. Tapi manusia sudah rusak. Jadi manusia, makhluk hidup tidak mengenal Allah dengan baik. Justru manusia sendiri tidak membawa manusia dan makhluk yang lain mengenal Allah. Justru semakin jauh dari Allah. Maka Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah harus berupaya. Wilayah teritorialnya, wilayah kekuasaannya harus dibenahin, harus direparasi kembali. Virus-virusnya harus dibersihkan. Caranya gimana? Download ulang, perbaiki lagi servernya. Sudah terlalu berat virus yang masuk ke dalam aplikasi dan sistem. Mau tidak mau harus dibaharui kembali. Siapa yang melakukan? Kristus. Di mana? Di kayu salib. Supaya apa? Manusia bisa mengenal Allah lewat Kristus. Yesus ditunjuk sebagai prototipe, sebagai model yang ideal, manusia yang ideal, yang harus dicontoh, yang harus diikuti. Keberadaan kita sebagai adik-adiknya, ya, mengikuti bagaimana kakak punya kehidupan. Dia adalah cerminan, acuan untuk kita bagaimana memperagakan hidup. Jadi cara berpikir kita harus seperti Kristus. Perasaan, kehendak, kehidupan kita, perilaku kita, kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita, visi kita, misi kita, semua berorientasi, berkiblat kepada Kristus itu sendiri. Dan ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba, harus dicicil. Caranya bagaimana? Salah satunya baca Alkitab. Memiliki persekutuan dengan Kristus. Mengenal kebenaran seperti ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengenal Tuhan. Roh Kudus akan menuntun pada kebenaran, sehingga orang yang mendengarkan firman akan mengalami kemerdekaan. Ini yang dikerjakan Tuhan. Inilah proyeknya Allah. Makanya di Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada semua umat manusia. Supaya apa? Menjadi seperti Kristus. To be like Christ. Ingat ya, bukan menjadi Kristen. Tapi menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah juga memberikan identitas kepada para murid pada saat itu. Yohanes punya murid-murid jelas. Murid-muridnya orang Farisi dan ahli Taurat jelas. Yesus Bapak Ibu tidak memberikan identitas. Kelembagaan. Kenapa? Karena kekristenan itu sebuah movement, sebuah pergerakan. Ya memang perlu gereja, perlu lembaga Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kehilangan esensinya. Jangan sampai kehilangan maknanya, kehilangan orientasinya, proyeknya. Karena kalau cuma praktek kristenisasi, tidak membuat orang menjadi seperti Kristus. Mahatma Gandhi itu bukan Kristen Bapak Ibu. Dia malah mau masuk gereja ditolak sama Asher, penerima tamu. Sebab kenapa? Dia kulit hitam. Tapi ketika dia mati, di kamarnya, di ruangannya cuma dapat 3 benda. Pertama sandal jepit, 2 itu adalah mangkok yang biasa dia minum. Yang ketiga Alkitab. Kalau kita yang mati, berlian, BMW, apartemen, tinggal centangan, gitu. Beda Bapak Ibu. Ya, jadi tidak menjamin keberadaan kita sebagai orang Kristen, tetapi keberadaan kita bagaimana menjadi murid Kristus itu yang penting. Discipleship. Bagaimana menjadi seorang yang disiplin. Kata discipleship itu dari kata disiplin. Teks aslinya itu Mateusate. Menjadi murid Kristus yang disiplin. Ini yang digarap oleh Allah dalam diri kita. Bagaimana karya Roh Kudus yang kita rayakan hari Pentakosta kemarin Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Cuma satu tujuannya. Menjadi seperti Kristus. Lalu tuh yang bagaimana menjadi seperti Kristus? Roma
12 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini. Saya cuma menekankan satu poin di situ. Karena kita suka baca ayat ini kan. Roma 12 ayat 1 sampai 3, perhatikan di situ, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup berarti tubuh kita harus dipersembahkan kepada kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas sangat tergantung apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, betul tidak? Karena di dalam pikiran kita dan hati kita itu yang mendrive tubuh kita, betul tidak? Bangun pagi kesadaran, datang ke gereja, oh ya, siapa yang menyuruh? Pikiran kita, tuntunan siapa? Roh Kudus, firman menerangi sehingga kita bisa berjalan. Berarti tubuh kita bawa ke gereja, itulah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup tidak sekadar store muka kehadiran kita di ibadah seperti ini. Persembahan hidup bagaimana tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, salah satunya adalah persembahan yang hidup itu salah satunya adalah yang kudus dan yang berkenan. Kudus itu yang bagaimana? Gini Bapak Ibu. Kudus itu bukan dalam sepengertian dalam arti kita menjaga supaya diri kita tidak tercemar. Tapi kadang-kadang agak berlebihan juga, agak lebay kata tercemar dipahami. Bersentuhan dengan orang yang najis, kau kudus, lu najis, sana. Kudus itu bukan eksklusif seperti jemaat yang diam di rumah Tuhan seperti orang yang mau dijemput, sudah ada di boarding pass, tinggal mau naik pesawat, bukan begitu. Kudus itu kalau kita mau lihat secara konkret, lihat Tuhan Yesus saja. Yesus itu adalah Allah, percaya tidak? Yesus adalah Allah, percaya tidak? Berarti kalau Yesus adalah Allah, berarti Yesus itu kudus, betul tidak? Parameternya, ukuran kita, kudus itu adalah kehidupan Kristus, betul tidak? Kita kan tidak mungkin wawancara mendalam kan, keberadaan Kristus punya pikiran, cukup dalam pikiran Kristus ada dalam Alkitab. Tapi kalau kita flashback melihat kehidupannya, kehidupan yang mana? Ketika dia masuk di Yeriko, Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk di Yeriko kan, dia ketemu siapa? Sakeus. Betul tidak? Sakeus dia kemana? Pohon. Mau lihat siapa? Yesus. Lalu tiba-tiba Petrus lagi. Soalnya saya ingat guru sekolah minggu ngajar sama anak sekolah minggu, dia bilang, lalu Petrus melihat Yesus, dia naik ke pohon. Bu guru, ya bukan Petrus, Sakeus. Tunggu, ibu guru belum selesai. Jadi tiba-tiba Sakeus datang, lihat Petrus di pohon. Petrus turun, itu pohon saya. Ya. Jadi Sakeus, Bapak Ibu, lihat Yesus, lalu Yesus lihat Sakeus, tatap-tatapan mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Sakeus, turun dari pohon, aku mau nginap di rumahmu. Orang Farisi ahli Taurat yang dianggap kudus, imam-imam saat itu, melihat tindakan Yesus, langsung dikritik. Ngapain dia duduk sama pemungut cukai? Ngapain dia sama orang-orang begitu? Dia harusnya ada di bait Allah, bersama dengan para petinggi-petinggi anggota DPR. Kok kenapa dia dengan orang-orang seperti itu? Yesus tahu pikiran mereka. Nah ini Bapak Ibu kita bisa mengidentifikasi mana yang kudus, mana yang tidak. Apa bicara kudus? Kesimpulan saya, kudus menurut versinya Yesus adalah menerima perbedaan orang lain. Tidak melihat strata ekonomi, tidak melihat warna kulit, tidak melihat ras, tidak melihat latar belakang. Itu kudus. Jadi kalau Bapak Ibu masih menganggap diri eksklusif, menganggap diri yang berbeda dengan orang lain, itu bukan yang kudus. Kudus ketika kita menerima perbedaan. Kok sekarang makin kita merasa diri benar, makin kita klaim kita yang paling benar, yang lain salah semua. Wah, salah itu. Di saat kita menyatakan merasa diri benar, di saat itulah kita sedang menuju kesalahan. Kudus seperti ini yang dimaksud. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah.
Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu. Perbedaan Bapak Ibu. Tuhan mau kita ada di tempat-tempat yang orang tidak biasa visitasi. Kita peduli mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Pertama dicemarkan oleh dunia pikiran kita. Bukan tindak dan perilaku. Pertama-tama adalah pikiran kita, jangan dicemarkan. Maka gaya hidup kita harus mencerminkan firman yang tentunya bisa berbeda dengan dunia ini. Dan pasti memang akan konsekuensi logisnya pasti akan bertentangan, akan konflik. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai memperagakan bahwa kehidupan yang kita jalani di tengah dunia yang jatuh dalam dosa seperti Kristus. Bapak Ibu, singkat cerita, pelayanan pastoral, pelayanan visitasi, ini bukan dilakukan oleh gereja. Gereja melakukan program begitu, itu cuma trigger. Tapi setidaknya yang mau didorong adalah keberadaan jemaat yang punya self-awareness, kesadaran diri, yang peduli dengan orang yang sama dan juga orang yang berbeda dengan kita. Peragaan kasih Kristus yang melekat dalam diri kita yang harus kita bagikan kepada dunia ini. Karena dunia ini semakin bergejolak dengan peperangan dan kasih semakin dingin. Justru disinilah peluang dan kesempatan gereja hadir, orang percaya hadir untuk menjadi terang, menjadi garam, menunjukkan kasih Kristus yang tanpa batas di tengah-tengah dunia yang miskin dengan kasih itu sendiri. Bapak Ibu lihat sini, inilah yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Inilah yang harus dilakukan, yang wajib oleh orang percaya, oleh gereja-gereja saat ini. Ini yang wajib. Yang kita berikan kepada Tuhan. Kenapa wajib? Karena kita adalah representatifnya Tuhan. Di dalam diri kita ada gambar Allah. Karena ada gambar Allah dalam diri kita, maka kitalah yang wajib, yang harus memberikan kepada Allah lewat kehidupan kita, supaya orang lain yang tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah. Tuhan tidak akan pernah minta sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Tuhan minta sesuatu yang ada dalam diri kita. Apa? Ada Roh Kudus, ada firman, ada kebenaran, ada kehidupan. Ada standar moral, ada imago Dei, ada gambar Allah dalam diri kita. Yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Matius 25 ayat 35 sampai 6. Maka firman Tuhan bilang, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kamu visitasi aku. Ini yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan inilah yang harus dibangun kepekaan-kepekaan seperti ini. Yang dilatih di dalam jiwa dan hati kita. Yang tadinya keberadaan jiwa kita yang sudah jatuh dalam dosa. Yang sebenarnya tadinya manusia saling menelan. Oleh karena Kristus, pembaharuan di dalam Roh Kudus, manusia dikembalikan pada rancangan Allah untuk menyatakan kasih kepada sesama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saya yakin Bapak Ibu tahu kebenaran ini. Kita juga tahu, cuman kadang-kadang dalam situasi dan kondisi tertentu Bapak Ibu Saudara, gak gampang untuk dilakukan. Saya tahu Pak kebenaran itu, tapi untuk melakukannya, saya gak mudah Pak. Saya mau
kali, 4 kali. Lalu saya harus mengampuni dan saya harus menolong dia. Kayak orang Manado kan, kita yang mau bantu tangan, setan dengan. Kan begitu-begitu yang muncul Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Saya tidak cari muka di sini. Saya udah punya muka. Saya ngomong apa adanya. Kan kita tidak bisa memperagakan kehidupan kita di gereja baik, tapi di Senin Selasa, wah itu liarnya bukan main. Justru Senin Selasa Rabu Kamis itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita peragakan, yang wajib, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dan saya menyadari Bapak Ibu, ini hanya karena kekuatan Roh Kudus saja kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan itu. Makanya kita jangan putus persekutuan dengan Tuhan. Kita harus jaga api Pentakosta itu ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bukan digerakkan oleh sekedar kata-kata, ngomong orasi Bapak Ibu, tapi penuh dengan kuasa supranatural yang ada dalam diri kita, yang diberikan oleh Allah lewat Kristus Yesus, lewat Roh Kudus, sehingga kita bisa bersaksi di mana saja. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Roh Allah ada dalam hidup kita. Pak, tapi kan ibadah itu penting. Lalu apa yang perlu kita persembahkan? Bapak Ibu, ibadah seperti ini penting juga. Bukan saya bilang kita jalan-jalan, bagi sembako, visitasi, tolong orang, lalu ibadah kita kan ukuran keselamatan, bukan begitu maksud saya. Tapi setidaknya ibadah kita seperti ini juga penting dalam persekutuan, karena firman Tuhan berkata itu seperti itu. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Tapi esensi ibadah itu sendiri apa? Esensi ibadah itu bukan sekedar nyanyi-nyanyian, bukan cuma sekedar pelayanan. Esensi ibadah itu apa? Esensi ibadah itu adalah keberadaan diri kita, hidup kita. Contoh, kita mau bawa persembahan, Matius 5 ayat 24. Toh? Kita mau bawa persembahan. Di sini kan ada kolektor kedua lagi nggak? Ada kolektor kedua tuh. Mungkin ada kedua, saya ngomong kayak direkam. Kan kamu persembahan. Bapak Ibu kan bawa, biasanya kalau di orang Yahudi itu taruh depan, lalu taruh depan persembahan bawa. Taruh. Waktu ditaruh begitu Bapak Ibu Saudara, bawa. Dia taruh 100 ribu, taruh 1 juta, taruh 2 juta. Nah kalau kita juga kembali kan, nggak mau dilihat kan, karena receh 1.000 perak, 2.000 perak, sembunyi-sembunyi, gulung-gulung ini. Kan begitu tuh, Bapak Ibu, gulung-gulung, kasih. Apalagi untuk persembahan saya di gereja, karena saya tim gembala, Bapak Ibu Saudara, saya udah usulkan ke gembala, supaya amplop itu jangan 2, 1 aja. Karena kenapa? Dia akan sekali warung, 20 ribu ditukar jadi 10 ribu, supaya dibagi ke 2 amplop itu kan. Udah 1 amplop aja. Gitu. Nanti ke depan jemaat makin dewasa, kita nggak perlu begini-begini, taruh di depan, biar saja mereka. Supaya menunjukkan kedewasaan, kesadaran Anda memberi itu bukan karena dikondisikan. Lalu memberi bawah. Kalau sekarang gimana? Dia pakai toilet aja, ya. Kalau nggak ada, Bapak Ibu ke toilet, saya tunggu di toilet. Laku dia 2 kali pagi, begitu, jadi mungkin. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak butuh persembahan kita. Persembahan itu hanya untuk operasional ini. Jalan bagus, ibadah, sehingga Anda bayar saya, baru begini kan, begitu toh? Kita ngomong apa adanya kan? Tapi, apakah Allah butuh uang kita? Enggak. Bukan berarti jangan Bapak Ibu salah paham bahwa sudah kita kasih persembahan, gope aja, goceng aja, enggak begitu, bukan itu maksud saya. Tapi ketika kita membawa persembahan, harus ikuti dengan hati yang tulus. Kalau kita tidak hati dan tulus, penuh dengan kepahitan, dengan kebencian, Tuhan kan punya karunia marifat yang tahu kedalaman hati kita. Betul tidak? Tidak bisa kita cari muka di hadapan dia, betul nggak? Maka kalau kita memberi persembahan, Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, Roy, balik dulu. Kemana Pak? Kemana Tuhan? Ke rumah. Tuhan, ampuni dulu adiknya. Tolong dulu kakaknya. Maka
Penyembah. Tuhan mencari siapa? Penyembah. Betul enggak? Tuhan mencari penyembah. Sama dengan persembahan itu, Tuhan tidak pernah mencari yang namanya persembahan nominal. Tapi Tuhan butuh si pemberi persembahan. Instrumen yang sesungguhnya bukan uang, tapi instrumen yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara ketika membawa persembahan itu harus disertai dengan hati yang tulus. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Tapi kalau kita memberi, memang betul Tuhan tidak melihat, hanya manusia yang melihat. Kita memberi dan kita tidak mau mendengar firman Tuhan ini. Kita mau keraskan hati kita. Kita tidak mau lunak hati kita. Kita mau tetap memberi dan menunjukkan keberhasilan. Sebenarnya kita itu orang-orang hipokrit, munafik. Kita sedang memainkan peran ganda. Tampil saja apa adanya. Tuhan kan melihat hati. Lalu gimana Pak? Ya tetap kita memberi persembahan dengan tulus. Tidak mengurangi jumlah juga. Masa punya duit 1 miliar kasih cuma 10.000. Itu lebih banyak parkirannya. Uang parkir lebih besar. Kita makan di mall sampai 200.000, 300.000, 400 sampai 1 juta, 2 juta. Tapi kalau kita persembahan goceng. Ya, saya kira keliru juga. Tapi kita juga bukan berarti begini terus mencari persembahan. Yang terutama iman Bapak Ibu bertumbuh. Saya waktu pelayanan kemarin ke Banjarmasin. Saya diundang, Pak gimana ini bayar hotel. Oh nggak usah. Ngapain? Emang kayak artis saya. Gitu. Saya sampai bilang, Bapak Ibu. Ya. Saya bilang panitia tidak perlu persiapkan apapun. Saya yang penting mau melayani Tuhan. Itu aja titik. Kalau enggak Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini di mimbar dan direkam. Dan banyak saksi. Kita harus berani berkata yang apa adanya. Kan kita tidak cari muka. Dan kita harus bertobat. Kita harus menyerahkan hidup kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa main-main lagi. Tapi tentu kita punya kelenturan bersikap dengan anak. Supaya kita dengan anak, dengan istri semua. Tidak ada yang masalah. Transparan semua. Jelas. Ini yang dituntun oleh Tuhan kepada kita. Yang wajib itu bukan masalah memberi persembahan. Yang wajib itu si pemberi persembahan itu. Bagaimana hidupnya menjadi berkenan di hadapan Allah. Setelah itu bawa persembahan. Ini yang dikehendaki dan rindukan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Amin. Amin. Karena sudah tegang semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Kalau Anda tersentuh dengan apa yang saya sampaikan, bukan saya, itu karena firman. Pengajaran firman yang memisahkan jiwa dan roh kita Bapak Ibu. Ya. Saya bisa stand up komedi 30 menit, cuman gak tahu sekarang. Auranya agak lebih serius sedikit. Padahal gaya serupa Manado ini. Ya. Menang nampang doang. Manado, action today, mampus tomorrow. Orang Manado kan begitu, waktu pengucapan, waktu rumah merubuh, mata kaki masuk di dalam. Kaki 4 bagi putar. Wih. Habis itu acara pengucapan selesai, itu utang 7 turunan. Udah pada semua, oh ya, ampuni saya. Ini aman nggak pulang saya ini? Ya. Tapi tidak ada. Saya kira kita adalah Manado-Manado yang sudah percaya Kristus, yang sudah mengalami lahir baru. Betul tidak? Kalau bantu orang sesuai kebutuhan. Jangan bantu orang cuma karena mau action, kasih tunjuk. Gitu. Kalau tidak ada. Bilang tidak ada. Kalau ada, bantu. Tapi sesuai dengan kecukupan, kemampuan, sesuai dengan iman. Gitu. Sama orang itu mesti juga diedukasi, diajar, dididik, dilatih. Kalau tidak, gitu terus. Gitu. Orang Manado kan begini.
makan tuh begini tuh. Sos, kalau begini, belum makan 1 hari. Kalau begini, pusing, minta mau makan di mana. Mereka ditanya, sudah makan? Sudah makan. Itu gengsinya bisa kecewa. Oke, tidak apa-apa. Mari kita menyembah Tuhan. Ya, katakan, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami merindukan pengurapan Allah memperbarui hati jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami, urapilah kami. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi mau kita diberi kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk dimampukan hidup berjalan dalam pimpinannya. Kami rindu Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita tidak perlu terlalu buru-buru, supaya kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita. Haleluya, sama-sama. Urapilah kami dengan minyak. Biar Roh Kudus turun atas kami semua Tuhan. Penuhi kami kuasa Roh dan firman-Mu yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menjadi seperti Engkau. Kami rindu haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu firman-Mu. Kami rindu berbuat baik. Kami rindu untuk berbuat kasih dengan sesama. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kita masuk dalam penyembahan sejenak. Tempat ini, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kiralabata kararabarabashe, kiralarabarabashe, kiralabayase, kiralabayasando. Sambil merenungkan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiralabashe, kiralabayashe. Setiap kepahitan, kebencian, amarah dalam hati yang ada selama ini dalam kehidupan kami, dicabut dalam nama Yesus. Jangan keraskan hatimu. Terima firman Allah, terima Roh Kudus. Penuhi dalam setiap hatimu, supaya kasih Kristus itu nyata dalam sikap, dalam perbuatan, dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita ada kebencian terhadap saudara-saudara kita, mari kita doakan mereka. Kita doakan atas diri kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada masih perkataan kotor yang sering kita ucapkan, kita ngomongin orang di belakang dengan penuh kebencian dan amarah, penuh dengan ejekan, mari saat ini kita mulai meminta supaya Roh Kudus memperbaharui setiap hati kita.
Mungkin di antara suami dan istri sedang konflik, tidak bicara 1 hari, 2 hari, saling gengsi, tidak saling memaafkan, roh kekerasan yang begitu kuat dalam jiwa sekarang mulai dilembutkan. Buka hatimu, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Engkau jamah Tuhan. Haleluya. Mengalir. Mari sama-sama katakan. Kuasa Roh Kudus mengalir, di tempat ini, mengalir, oh Roh Kudus, penuhi hati kami Tuhan, pulihkan, mengalir, kuasa Roh Kudus mengalirlah. Amin Tuhan. Jamah. Kalau mungkin 1-2 bulan ini, 1 tahun ini kurang dijamah oleh Tuhan, hari ini, pagi ini, biarkan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam hati. Kita bersama katakan, mengalir dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalir, penuhi kami Tuhan, supaya kami tetap semangat, roh yang melayani, yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan, sembuhkan kami Tuhan, kanku. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus, untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk pengurapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah menerangi kami, menyadarkan kami, dan berikan kami kekuatan untuk senantiasa menyatakan buah Roh Kudus, buah Roh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kuatkan mereka dan tetap senantiasa ada dalam persekutuan dengan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Doni Chandra yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan diundang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte. Kita mau memberikan yang terbaik, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi remah dalam kehidupan kami ya Bapa.
Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Biar kiranya Engkau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami umat-Mu, kami memberikan yang terbaik dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Mbak. Di atas di bawah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang diberkati? Puji Tuhan, wah banyak sekali Pak Doni yang diberkati. Terima kasih Pak Doni Chandra yang memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa ya. Saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu bahwa seharusnya minggu ini kita ada perjamuan, tapi berhubung Bapak Gembala berhalangan ya ke keluar kota, jadi kita melaksanakan perjamuan kudus itu minggu depan ya. Jangan lupa ya, kasih tahu teman-teman, saudara-saudara yang nggak hadir hari ini, minggu depan kita ada perjamuan bersama-sama dengan Bapak Gembala. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih semua yang hadir di sini. Tuhan berkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, membuat kita lebih semangat lagi menghadapi hari esok, menghadapi hari ke depan ya. Tuhan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua. Kekuatan telah menyertai hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, nanti kita minta tolong Bapak Pendeta Doni untuk membawakan doa penutup dan doa berkat buat kita semua. Kita akhiri dengan pujian penutup, kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Yesus ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami rindu berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini. Mungkin dalam 1 bulan ini ada yang berulang tahun, bertambah 1 usia. Tuhan berkati, senantiasa semakin bijaksana, selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan bagi mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Dibukakan jalan, diberikan kedamaian, sukacita, hikmat dan pengetahuan senantiasa bertambah, supaya di usia yang bertambah, hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, mungkin ada jemaat yang sakit, terbaring di rumah sakit, mungkin kurang sehat, ada di rumah, dan juga saat ini mungkin ada jemaat juga yang kurang sehat secara fisik. Tuhan pulihkan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Obat yang digunakan, dokter yang dipakai, Tuhan jamah. Supaya jemaat-Mu mengalami kesembuhan total
dan bisa kembali beribadah untuk tetap setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh dan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, bisnis. Tuhan tolong dan buka jalan. Engkau senantiasa memberkati dan mereka kami percaya mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan dibukakan jalan, akan diberkati oleh Tuhan. Ada kuasa yang menyertai hidupnya sehingga segala usaha, segala pergumulan dapat diselesaikan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Tuhan berkati, sebagai anak-anak senantiasa mereka bertumbuh dalam roh yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan cita-cita hidup masa depan anak-anak yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses, diberkati, dan mengabdi bagi bangsa dan negaranya. Pada akhirnya Tuhan, sebelum kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hatimu, tanganmu tinggi-tinggi kepada Dia. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saya dan saudara sekalian mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari